Salam Kicomania, salam dari Moncergo. Kembali lagi Moncergo channel menyapa Kicomania di Nusantara. Kali ini kita akan membahas manfaat dan pentingnya kandang umbaran. Jika di episode sebelumnya kita sudah membahas untuk mengatasi burung serak, burung gangguan pernafasan menggunakan daun saga. Kali ini kita akan membahas manfaat dan fungsi dari kandang umbaran, teman-teman. Mungkin Kicomania di seluruh Nusantara sudah menggunakan kandang umbaran, akan tetapi kandang umbaran yang baik dan yang benar seperti apa, yang sesuai dengan standar yang memang bisa membuat burung nanti mendapatkan manfaatnya seperti apa. Jadi di sini kita ada 7 manfaat untuk fungsi dari kandang umbaran ini. Tapi sebelumnya kami akan menyarankan kandang umbaran teman-teman Kicomania sebaiknya ukurannya itu minimal di panjang 3 meter, tinggi 1,5 meter, dan lebarnya 1,9 meter. Itu minimal agar burung benar-benar leluasa, agar burung-burung benar-benar rileks dalam melakukan kegiatan untuk terbang ke sana dan kemari. Lalu burung kandang umbaran ini sebaiknya menggunakan 2 tangkringan. Misalkan 2 tangkringan itu adalah tangkringan yang satu difungsikan untuk tangkringan yang kokoh, yang tidak goyang, dan tangkringan satu dengan menggunakan tangkringan yang memang goyang, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya si burung itu ketika terbang ke tangkringan yang goyang itu dia nggak nyaman dan dia akan balik lagi. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, lalu kita hanya cukup tunggu saja di kandang yang di tangkringan yang memang kuat. Jadi tidak perlu bolak-balik, balik lagi ke sana, balik lagi ke sini, balik lagi ke sana. Itu biasanya digunakan atau dilakukan ketika memang burung kita belum terbiasa di kandang umbaran. Tapi untuk burung-burung yang sudah terbiasa atau mulai terbiasa menggunakan kandang umbaran, sebaiknya yang seperti tadi. Satu tangkringan dibuat kokoh, satu tangkringan lagi dibuat sedikit tidak kokoh. Bergoyang artinya bukan ambruk ya, teman-teman ya. Jadi bergoyang. Jadi ketika burung terbang dia agak goyang, dia nggak nyaman, nanti dia akan balik lagi ke tangkringan yang lebih nyaman. Jadi akan menghemat waktu kita membantu si burung gacuan kita ini olahraga di kandang umbaran. Seperti itu, teman-teman ya, tadi ukurannya sebaiknya minimal adalah 3 meter panjangnya, tingginya 1,5 meter, dan lebarnya 1,9 meter supaya burung leluasa, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah kami akan menerangkan 7 manfaat untuk kandang umbaran. Yang pertama itu adalah burung tidak mudah stres. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa stresnya kadang-kadang burung kita. Jadi di kandang yang memang dengan ukuran yang sudah standar, ukuran kandang nomor 1, nomor 2, atau kandang lovebird yang memang kecil, betapa stresnya mereka ketika setiap hari berada di kandang tersebut tanpa dilakukan kadang-kadang untuk olahraga di kandang umbaran. Seperti itu, teman-teman. Jadi burung jadi mudah stres kalau di kandang biasa. Tapi kalau kita sudah umbar, biasanya burung tidak akan mudah stres karena dia akan mendapatkan hiburan. Biasanya satu minggu itu dilakukan 2-3 kali di dalam satu minggu. Oke, yang kedua adalah nafas lebih panjang. Sudah pasti, teman-teman, selain mengurangi stres, mengumbar itu akan membuat nafas burung menjadi lebih plong, lebih lega lah artinya, karena sayap-sayapnya mengepak, kakinya bergerak, semua badannya jadinya bergerak, sehingga pernafasannya biasanya akan terjadi lebih panjang. Selanjutnya, burung akan mudah lebih gacor. Jadi teman-teman harus bedakan antara gacor dan full materi ya, teman-teman. Jadi gacor ini burung biasanya akan sering berbunyi dibandingkan burung yang memang tidak pernah diumbar atau bahkan nggak pernah sama sekali diumbar. Itu pasti untuk prosesnya jadi gacor itu lebih lama burung yang nggak diumbar dibandingkan burung yang memang sering diumbar, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bukan, sekali lagi, gacor dengan bermateri itu beda ya. Jadi full isian dengan gacor itu beda. Jadi biasanya kalau teman-teman menginginkan burungnya full materi, teman-teman menginginkan burungnya untuk banyak bisa menirukan suara burung, nanti ketika digantang pun akan keluar materinya, adalah gacor dulu, teman-teman. Jadi kalau burungnya teman-teman belum gacor, gacoannya belum gacor, tentunya tidak akan mudah menangkap materi. Dan ketika nanti digantang pun, kalaupun sudah punya materi, biasanya tidak akan keluar karena burungnya kurang fit dan kurang bagus, seperti itu ya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah fisiknya sudah pasti akan lebih kuat. Jadi fisik si burung ini tentu juga harus dilatih, teman-teman. Kenapa? Karena nanti ketika saat digantang pun mereka benar-benar harus fit. Jadi ini sebagai bentuk olahraganya si burung lah ketika di kandang
umbaran. Biasanya dilakukan di pagi hari setelah burung dimandikan, sambil kita bersihin kandang, si burungnya di kandangnya dia, si burungnya dimasukkan ke kandang umbaran. Nah, kalau memang belum terbiasa, terpaksa teman-teman harus bolak-balik. Jadi di sini suruh terbang, di sini suruh dari sini suruh terbang ke sini, dari sini terbang ke sini gitu loh. Jadi nanti kalau pakai menggunakan satu tangkringan yang agak bergoyang, biasanya burung akan lebih mudah dan lebih cepat untuk berpindah-pindah. Gitu ya. Ada juga untuk melatih lovebird, misalkan ada juga teman-teman yang menggunakan kandang umbarannya yang jungkit. Jadi dikasih bola plastik yang kecil yang warna-warni itu, dikasih 2 atau 3, jadi dikasih simetris seimbang, kandangnya seimbang. Jadi misalkan panjang 1,5 meter, 1,5 meter, kanan kiri dibikin seimbang. Itu biasanya akan jungkit tuh. Ketika burung terbang ke sini dia akan jungkit, terus si bolanya akan lari ke bawah seperti itu. Itu ada juga untuk burung lovebird. Tapi kalau untuk burung murai, saran kami hanya memang burung-burung yang memang dilombakan burung besar. Saran kami adalah menggunakan burung umbaran yang standar aja, jangan pakai yang jungkit. Oke, selanjutnya adalah dia akan menstabilkan birahi. Jadi birahinya ini biasanya akan lebih stabil dikarenakan kebiasaan burung-burung yang ada di kandang yang sempit itu birahinya akan sangat-sangat lebih naik. Ini akan sedikit mengurangi birahi si burung karena burung ini akan sering bergerak seperti itu ya. Selanjutnya adalah burung pasti akan lebih sehat. Ketika teman-teman nanti memberikan pakan yang luar biasa, pakan yang kualitas bagus, vitamin juga diberikan, segala macam cara supaya burung ini diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup. Tapi ketika burungnya tidak mau berolahraga, tidak dikasih suruh terbang ke sana ke sini, nggak dikasih kebebasan, tentunya burungnya juga belum tentu sehat, gitu ya. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh itu adalah menghindari burung berlemak bahkan sampai kegemukan, gitu ya. Yang tadi saya sebutkan di atas sebelumnya di nomor 6, burung menjadi sehat ketika kita menggunakan fur yang protein tinggi, terus kita menambahkan dengan settingan jangkrik yang banyak, masih ditambah ulet hongkong, masih ditambah kerutu. Tentunya protein dan lemaknya itu sangat tinggi kandungannya. Ketika teman-teman melakukan ini tanpa melakukan umbaran, tanpa melakukan porsi olahraga si burung ini atau porsi kebebasan si burung ini untuk terbang ke sana ke sini, itu tentunya akan membuat si burung gemuk. Jangankan di burung, di manusia pun akan seperti itu teman-teman. Apalagi burung yang makannya ini memang tidak pakai aturan, dia makan terus. Setiap ada makanan di cepuknya memang ya dia akan makan. Nah, apalagi proteinnya protein tinggi, jadi kita menggunakan fur-fur yang menggunakan protein tinggi. Kalau kita akan menggunakan fur, terus buah-buahannya juga banyak, apa segala macam. Jadi memang kandang umbaran ini benar-benar menjadi faktor terpenting untuk menghasilkan gacoan kicomania menjadi juara. Untuk gacoan kicomania menjadi burung yang moncer di gantangan. Jadi banyak faktor untuk burung moncer itu, ada isian, ada memang fisiknya, mental tempurnya, apa segala macam. Nanti di gantangan bisa tumpahkan isiannya. Jadi banyak. Jadi sedikit bocoran, ada beberapa teman-teman kicomania di Indonesia yang memang menspesialkan burungnya itu bahkan sampai ditempatkan di satu rumah karena memang mereka punya area. Satu burung satu murai gitu. Karena memang burung-burung yang harga ratusan juta, harga yang benar-benar harganya fantastis, tentu akan menjadi spesial. Seperti itu teman-teman ya. Jadi betapa berpengaruhnya kandang umbaran ini untuk gacoan kita supaya menjadi jawara. Akan berhubungan nanti ke dia cara menyerap si serang, misalkan menggunakan moncergu atau menggunakan burung hidup, itu akan lebih mudah pasti. Faktornya akan ada di situ juga. Terus akan ketika nanti digantang dia juga mental tempurnya jadi bagus karena burungnya sehat, karena bulunya juga kuat, sayapnya juga kuat, kakinya juga kuat karena dia sering olahraga, kan seperti itu ya. Selanjutnya adalah untuk gacornya juga lebih cepat. Gacor lebih cepat ini gacor dulu baru isian akan masuk. Seperti itu teman-teman. Jadi itu pembahasan kita kali ini adalah menggunakan kandang umbaran. Jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Moncergo channel ini agar kami selalu bersemangat untuk melakukan memberikan konten-konten edukasi seperti ini. Mungkin sudah banyak kicomania yang melakukan menerapkan ini, tapi ada beberapa yang memang hanya tahu saja menggunakan kandang umbaran tapi nggak tahu fungsinya buat apa secara keseluruhan.
Sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari Moncergo Channel. Jika teman-teman ada saran, ada kritik, ada masukan apa yang akan kita bahas, silahkan komen di bawah. Oke teman-teman, salam kicau mania, salam dari Moncergo.